Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan coba buat tool CLI sederhana yang mirip kerjanya seperti Grab. Kalau teman-teman tahu, salah satu tool di Linux gitu sih. Program kita ini nanti bakal ada kaitannya dengan file serta input-output dari command line. Program ala-ala Grab ini nanti sederhananya mencari string dari file yang ditentukan. Yang kita butuhkan juga adalah berupa argumen dari sebuah file dan juga string yang ingin kita cari lalu menampilkan hasilnya di terminal. Kita akan gunakan beberapa bagian dari chapter yang telah kita pelajari sejauh ini. Di antaranya itu ada modul, vector dan string, handling errors, threads, lifetimes, dan testing. Juga sedikit pengenalan terkait closure, iterators, dan thread object yang detailnya sebenarnya ada di chapter 13 dan 17 nanti. Oke, langsung aja kita ke contohnya ya. Saya sudah buat di sini proyeknya, teman-teman silahkan buat. Saya di sini buat namanya mini grab. Yang pertama ingin kita lakukan adalah kita mau program kita ini bisa menerima dua command line argument, yaitu nama file dan string yang ingin kita cari. Misalnya kalau kita jalankan, akan perintahnya tuh menjadi seperti ini nih contoh. Ya, misalnya cargo run, ini teksnya the, terus nama filenya misalnya file.txt, misalnya begini. Ini contoh yang ingin kita jalankan seperti ini nantinya. Yang pertama kita akan gunakan standard library ya. Kita akan gunakan standard library. Di sini kalau di main functionnya itu standard library-nya saya pakai yang env ini. Oke. Kemudian nanti kita pakai function args dari modul env ini, di mana function args ini akan mereturn yang namanya iterator nantinya. Kita bisa abaikan dulu apa sih atau seperti apa sih iterator ini, karena akan ada bagian sendiri untuk kita bahas ya. Kita hanya perlu tahu dua hal terkait iterator di sini, yaitu iterator akan menghasilkan series of value atau serangkaian nilai gitu. Dan kita bisa memanggil metode collect pada iterator untuk mengubahnya menjadi sebuah collection. Kalau teman-teman masih ingat dengan collection di chapter 8, contoh collectionnya itu seperti vektor, di mana vektor ini akan berisi semua elemen yang dihasilkan oleh si iterator. Baik, kita coba langsung deh ya. Di sini kan saya sudah masukin nih ke scope si standar library-nya. Dan kemudian di main function saya buat variable baru namanya args. Kemudian di sini saya buat annotate-nya vektor dengan string, begitu. Lalu juga saya tinggal panggil env args begini dan panggil functionnya atau metodenya collect, begitu. Oke. Di sini pesan print line-nya saya ganti dulu. Di sini bentuknya menjadi seperti ini, lalu begini, dan di sini args seperti ini. Baik. Di sini kita panggilkan si args function nih. Kemudian kita simpan iterator yang dihasilkan si args ini ke dalam vector string untuk si variable args. Kita juga gunakan collect function ini ya untuk membuat beragam jenis collection. Tapi di sini kan kita annotate sudah vector string, jadi ya dia akan dipakai yang si args ini vector string begitu. Kalau kita jalankan, misal kita jalankan cargo run the terus file name.txt begini. Nah, hasil yang tampak di sini kalau elemen pertama dari si vektor ini adalah nama binary program kita, minigrab begitu. Kemudian sisanya itu adalah argumen yang kita gunakan, yaitu the yang ini, kemudian filename.txt. Begitu ya, ini disimpan di dalam vektor. Baik, selanjutnya kita akan simpan nilai dari argumen yang ini tadi, contoh ini tadi, ke dalam variable, begitu. Berarti di sini kita modifikasi. Misal let query, kita bikin variable baru, terus kita ambil si args ini pakai indeks ke-1, begitu. Ini args, kemudian saya duplikat, ini kedua, dan juga di sini namanya file name, gitu. Lalu print line-nya di sini saya ubah. Di sini namanya mungkin isi pesannya searching for. Kita ingin mencari pesannya itu adalah query-nya, begitu. Kemudian file name-nya di sini pesannya adalah in file, begini jadinya. Baik, ini saya coba bersihkan dulu, clear. Saya coba running. Nah, saya sudah dapat nih hasilnya. Searching for the di sini kan, karena kita pakai the tadi di sini. Teks yang mau kita cari misalnya. Jadi yang pasti kita tahu kalau vektor ini kan indeks pertamanya tadi itu indeks 0, itu kan nama binary, makanya kita pakai di indeks pertama dan indeks kedua untuk query dan si file name-nya. Oke, di sini sudah dapat nih basicnya. Kemudian kita akan coba tambahkan proses membaca file dari nama file yang akan kita gunakan di argumen. Kita akan buat sampel file ya dengan nama yang simpel lah, misal di sini
namanya poem.txt begini. Nah, ini saya sudah copy, saya tinggal paste di sini. Teman-teman bebas sih mau isi yang gimana. Oke. Kemudian oh ya, posisinya itu ini ya, di luar ya, bukan di dalam src directory tapi sejajar dengan src directory dan cargo toml file. Jadi sejajar. Baik, saya tutup deh di sini. Lalu kita perlu mengedit program kita ini. Kita edit. Oh ya, ada tambahan lagi untuk standar library, yaitu untuk handle file itu namanya fs. Berarti di sini saya cukup buat begini, fs seperti ini. Kemudian saya akan di bawah sini ya posisinya, di sini buat variabel baru namanya contents, misal contents. Lalu di sini saya panggil cfs tadi. Lalu juga ada namanya read to string function. Kita kasih file name variable, file name. Nah, begini. Lalu panggil cexpect dengan pesannya itu something went wrong reading the file, seperti ini. Kemudian tinggal di print line, ini duplikat saja. Isinya itu mungkin with text seperti ini. Lalu ini di sini. Oke, ya bentuknya seperti ini. Saya save, tidak ada yang error. Jadi di sini kita tambahkan kan standar library baru fs. Oke. Kemudian juga kita gunakan fs read to string function yang di sini. Ini sebenarnya titik ini bisa saya pindahkan ke bawah jadi biar lebih rapi, nggak kepanjangan ke samping begitu. Oke. Di sini kita gunakan fs read to string function yang diisi dengan file name variable dan juga tentunya dapat dari di sini ya, argumen yang di sini. Proses yang terjadi di sini itu dia akan membuka file yang kita masukin di sini, berarti si poem.txt lah misalnya yang tadi sudah kita buat. Lalu returnnya itu berupa result. Di sini kan kelihatan nih result dari konten yang dibaca. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pernah gunakan expect untuk proses simple dalam hal kemungkinan error gitu. Dalam contoh ini mungkin filenya tidak ditemukan ataupun terkait dengan permission si file seperti itu. Coba deh kita running lagi ya. Kita running di sini bukan lagi file name tapi kan namanya tadi poem.txt. Seperti ini. Kalau saya running, maka sudah muncul nih hasilnya. Oke, ini simple dan basicnya kita sudah dapatkan. Karena kita sudah dapat nih dasarnya, sekarang kita akan coba buatkan logic untuk program ini. Kita buat di dalam sini dulu, di dalam main.rs dulu. Tapi nanti kita akan pisahkan ke dalam lib.rs file. Tapi nggak apa-apa, sementara kita bikin di sini dulu logiknya. Pertama kita akan pisahkan dulu bagian yang ada aja dulu ya. Jadi yang ini kita akan pindahkan ke dalam function. Jadi kita buat function baru di sini, mungkin namanya itu fn parse config begini. Kemudian ada args parameter. Lalu juga di sini kita kasih string begini. Oke, begini. Ini teman-teman ketik dulu aja, nanti saya akan jelaskan. Kemudian ini saya duplikat, maksudnya dipindah, tidak perlu duplikat. Lalu, oh maaf, ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Oh ya, di sini. Nah, di sini, something, kayaknya ada yang salah. Sebentar. Oh ya. Ini saya pindahkan dulu. Kenapa tidak mau dipindah ya? Kayak ini saya copy. Oh ya, karena indentation yang di atas ini. Jadinya dia error. Oke. Sebentar. Ini nggak apa-apa errornya. Query. Kemudian file name. Begini. Lalu juga di sini saya ubah destructor. Jadinya begini. Query. File name. Lalu di sini langsung kita panggil parse config yang isinya itu args. Begini. Nah, errornya hilang. Oke. Di sini kita buat fungsi sebagai proses parsing begitu untuk si argumen yang kita masukkan di dalam terminal. Kemudian kita return-nya itu dalam bentuk tuple ya di sini yang berupa reference dari string. Oke. Untuk si args, string untuk si args maksudnya. Dan kemudian kita tinggal destructor di bagian main function-nya yang di sini. Oke, bentuk lain juga bisa kita gunakan ya untuk membuat proses parsing ini jadi lebih informatif. Jadi kita nggak perlu menggunakan tuple yang ini, kita bisa gunakan struct gitu, di mana
kita bisa simpan tuh data dari argumen itu ke dalam satu sumber aja untuk di parsing seperti itu. Kemudian di sini kita akan coba ubah ya. Ini bukan lagi di destructor, tapi kita langsung pakai variable config. Berarti di sini juga kita harus ganti pakai config dot begini. Baik, kita buatkan ininya struct-nya. Berarti di sini struct, oke, namanya itu config config begini. Lalu ada query string ya, kemudian juga duplikat di sini untuk si file name begini. Kemudian untuk parse config-nya, function-nya ini kita ubah juga, jadi bentuknya menjadi begini ya. Kemudian ini bukan lagi reference, tapi kita langsung pakai clone begini, clone begini. Lalu di sini bukan tuple tapi config seperti ini. Baik, saya save. Oke. Jadi fungsi yang baru ini kan sudah tidak lagi mereturn reference seperti yang fungsi sebelumnya tadi tuh, reference dari string tadi ya, melainkan di sini returnnya berupa config. Oke, config struct yang memiliki own string value-nya sendiri begitu, owned gitu. Kan variable args yang ini, oke, dia adalah owner dari argumen yang kita ketikkan di dalam terminal begitu ya. Dan di fungsi parse config kita pinjam nih, kita borrow begitu. Lalu di body functionnya si parsing config ini kita pakai method clone di sini untuk membuat salinan data dari yang kita pinjam begitu. Terus kita simpan ke local variable query dan file name di dalam fungsinya. Dan kemudian kita return tuh untuk si struct ini, yang ini, si config dengan nilainya. Jadi dia udah punya nilai sendiri karena kan kita salin di sini. Makanya dia itu nilainya tuh own gitu loh. Jadi yang ini dia bukan lagi berupa reference tapi udah owned milik dia sendiri gitu karena udah disalin di sini. Dan juga terkait method clone yang ini yang kita gunakan ini, kita tidak perlu mengurus atau menghandle lifetime karena juga dan juga ada trade off tentunya. Jadi kita tidak akan bahas detailnya di sini, tapi teman-teman kalau ingin ataupun penasaran ingin tahu, teman-teman bisa cek URL sudah saya sediakan di deskripsi. Tapi sementara kita pakai ini dulu nggak apa-apa. Oke, nanti di situ di URL itu teman-teman bisa temukan detailnya. Oke, kita lanjutkan. Kita di sini sudah buat struct config dan juga kita gunakan function ini ya, function parse config di dalam main function ini. Kita bisa ubah lagi fungsinya yang ini menjadi lebih idiomatik gitu. Jadi daripada kita panggil fungsinya secara langsung, kita panggil via tipenya aja si struct ini. Jadinya kita buatkan associated function begitu aja. Oke, kita akan ubah nih. Jadi berarti yang di atas ini bukan lagi parse config tapi pakai config, nama fungsi associated functionnya new misalnya. Oke, berarti kita cukup buat di sini impl config seperti ini kan. Nah, yang ini kita pindahkan ke atas. Kemudian tidak lupa ganti namanya new seperti ini. Oke. Kalau saya save, nah ini juga sama jadinya. Tapi di sini kan bentuknya jadi lebih rapi begitu ya karena ini kan detail config. Oke, config struct. Kemudian ada associated function new. Jadi udah lebih jelas begitu. Ini hanya salah satu cara yang cukup sering ataupun akan sering teman-teman temukan sih bentuk seperti ini ketimbang manggil function yang tidak berdiri sendiri begitu. Tapi nggak masalah sih. Tapi juga ya bentuk seperti ini lebih baik begitulah. Oke, selanjutnya. Di sini kan program kita belum punya error nih, belum punya error handling maksudnya. Karena itu kalaupun program ini kita jalankan tanpa parameter, tanpa argumen maksudnya. Begini contohnya, maka akan terjadi error. Nah, errornya seperti ini. Oke, kita kan nggak pengen nih user nanti ngelihat error yang mereka nggak tahu atau nggak ngerti gitu kan. Makanya kita perlu yang namanya proses error handling dalam program kita ini. Gampangnya sih kita tambahkan proses pengecekan slicing index ya di dalam associated function ini. Kita misalkan pakai panic macro. Contoh, if args length-nya itu kurang dari 3, maka kita pakai panic macro dengan pesannya itu not enough argument. Seperti ini. Oke. Jadi, kalaupun saya running lagi di sini tanpa argumen, nah muncul nih
pesannya not enough arguments. Tapi kan pesan seperti ini juga apa ya, tidak harus dilihat oleh user gitu kan. Seharusnya kan user cukup ngelihat pesannya aja, nggak perlu ada error-error yang begini. Misalnya seperti itu. Jadi kita akan ubah lagi nih si functionnya kita akan ubah lagi. Kita nggak pakai panic macro, tapi kita pakai result enum aja untuk handle proses success dan proses errornya seperti itu. Di sini bukan lagi panik, tapi di sini kita langsung return si error varian begini, oke? Dan juga tidak lupa di sini kita ubah. Ini jadi bentuknya seperti ini. Kemudian di sini jadi seperti ini. Oke. Lalu di sini config dan di bawah sini dibungkus. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini dulu. Oke. Ini yang error di atas nggak apa-apa, abaikan dulu aja. Jadi modifikasi ini menjadikan fungsi associated function new ini mereturn result ya, return result dengan config yang ini. Config ini nih instant ya, instant config si struct ini untuk hasil yang sukses. Dan ada ini reference static lifetime di sini untuk hasil error yang dimana nilai errornya akan selalu berupa string literal yang memiliki static lifetime. Kita juga langsung mereturn error ya di sini, error varian untuk kasus proses pengecekan yang gagal dengan pesan berupa string literal yang udah kita set juga di sini. Ketika di return fungsinya yang berupa result enum tadi untuk posisi errornya kan dengan ini nih reference static lifetime yang jadinya referensinya itu tersedia selama durasi program. Lalu juga untuk OK varian ya langsung berisikan si config struct beserta nilainya gitu. Jadi kalau saya save kan di sini kan error nih, makanya kita perlu modifikasi untuk menyesuaikan perubahan si associated function di bawah ini. Jadi kita modifikasi yang ininya apa main functionnya begitu. Kita pengen menghentikan program jika terjadi error di dalam fungsi associated function new ini dan menampilkan pesannya di terminal. Kita pakai standard library lagi. Baik, di sini nama standard library-nya itu proses. Oke. Kemudian kita akan memanggil fungsi exit untuk menghentikan proses yang berjalan maksudnya. Berarti yang config ini bentuknya akan jadi seperti ini. Ini let config new. Oh ya, di sini di belakang kita tambah unwrap or else. Lalu di sini double path line begitu. Di sini ada error. Saya buka di sini dan kemudian pakai print line. Ini minta di sini isi pesannya itu problem parsing arguments seperti ini. Kemudian di sini maksudnya error, lalu juga proses exit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sebentar ini. Oh ya maaf, satunya. Oke, jadi ada method baru nih. Oke, ada method baru nih, unwrap or else. Method ini itu didefinisikan di dalam result ini ya, di dalam result enum tadi yang ini. Oke. Berarti dari config-nya berarti yang di sini. Nah, di sini. Oke. Langsung dari standard library ya. Ini langsung dari standard library sebenarnya metodenya. Kita pakai method ini biar kita bisa buat custom error handling gitu untuk kasus non panic macro gitu. Kalau sukses, kita langsung dapat tuh nilai dari OK varian dan masuk ke dalam config variable. Terus juga ada yang namanya closure di sini. Closure di sini ditandai dengan simbol pipeline. Nah, ini adalah closure, oke? Yang sebenarnya merupakan anonymous function. Nah, kita pakaiin tuh closure sebagai argumen untuk method unwrap or else. Si method unwrap or else ini itu dia bakal meneruskan nilai dari error varian. Berarti yang di sini, oke, error varian yang kita udah buat di sini ya tentunya ya. Teksnya kan juga ada nih di sini ke argumen error yang ini ini saya bikin R biar nggak bingung errornya yang mana gitu. Dari closure yang ini ya, ini closure, oke. Terus body dari closure yang ini tadi, yang ini, oke. Bisa deh tuh make argumen yang ini tadi, yang kita letakkan di sini di dalam print line, begini, oke. Detail terkait closure ini nanti ada bagiannya sendiri ya, ada di chapter 13 kalau teman-teman penasaran untuk lihat langsung nantinya. Tapi nggak apa-apa ini
bisa teman-teman abaikan dulu detailnya, yang pasti prosesnya yang sekarang akan menjadi seperti ini. Contoh, kalau saya jalankan di sini, berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, lebih rapi kan, udah nggak ada lagi error-error yang nggak jelas untuk dilihat oleh si user, seperti itu. Baik, kita coba lanjutkan lagi nih. Kita akan modifikasi lagi si main function biar logic programnya nggak nyampur. Kita akan buat fungsi baru dengan namanya itu run misalnya, untuk menghandle variabel config yang berupa instant dari struct. Oke, berarti di sini saya ini ambil yang ini, kemudian buat nama, panggil nama fungsi, maksudnya config begini. Oke, lalu di bawah sini saya buat itu nama function run, kemudian config, dari config begini, kemudian paste di sini. Oke, content first read file name bla 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 contents. Oke, saya save. Ya, oke. Tapi tidak sampai di sini ya. Tidak sampai hanya dengan membuat yang ini tadi. Kita masih bisa modifikasi lagi untuk apa ya? Untuk error handling si fungsi run ini. Oke. Yang ini kita ganti si expect-nya ini, yang ini. Kita nggak perlu lagi, kita akan ganti dengan result enum juga, mirip dengan yang ini tadi. Oke. Berarti kita tambah di sini dulu deh. Apa standard library baru, kita pakai use std error, error, kemudian error. Nah, begini. Kemudian di sini kita akan ubah menjadi dia itu returnnya result, kemudian begini, lalu juga begini, lalu dynamic error. Oke. Lalu untuk konten, oh ya maaf, sebelumnya di sini mana ya? Ini saya running. Ini tadi belum di running ya? Belum di running ya? Kayaknya belum di running. Sebelum ke sini kita coba running dulu deh. Nah, ini kalau saya running, oke, ini normal sih. Ini nggak ada masalah. Oke, balik lagi. Saya kira tadi ada error. Kayak ada yang kelupaan gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini saya coba lanjutkan lagi deh. Ini returnnya result. Tadi bentuknya seperti ini. Kemudian box. Kemudian dynamic error. Oke. Lalu di sini kita kan nggak mau pakai expect nih. Jadi kita pakai ini. Kemudian print line-nya udah benar, dan yang terakhir itu ada varian di sini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kita coba kita coba lihat seperti apa maksud dari fungsi ini yang kita modifikasi. Pertama, kita kan tadi masukin di sini standar library baru yang kita gunakan, kita masukkan ke dalam scope. Kalau teman-teman perhatikan di posisi error varian ini, error varian, fungsi error varian untuk result fungsi run ini, itu diisi dengan yang namanya thread object. Oke, ini thread object. Box, din, error. Jadi fungsi ini itu akan mereturn sebuah tipe yang mengimplementasi error thread. Ini, oke. Dengan cara ini kita nggak perlu lagi menentukan si tipe error mana yang dimaksudkan. Kita juga di sini menggunakan sintaks baru DYN yang merupakan singkatan dari dynamic, seperti itu. Oke. Detail terkait thread object ini juga nanti ada bagiannya sendiri untuk kita bahas. Teman-teman kalau penasaran bisa langsung cek di chapter 17 dari Rustbook, seperti itu. Tapi yang nggak masalah, teman-teman nggak perlu khawatir ini bentuknya ini seperti apa, karena nanti akan ada bagiannya sendiri dan nanti teman-teman akan bisa mengerti begitu setelah kita bahas. Oke, tadi kan kita di sini menggunakan expect function ya. Nah, di sini kita sudah nggak gunain lagi nih expect functionnya. Jadi kita cukup ganti dengan question mark di sini. Jadi kalau dengan question mark ini error value-nya tuh langsung nanti masuk ke thread object yang box dynamic error ini, seperti itu. Terus juga untuk hasil sukses kita return berupa value dari varian. Di sini kita gunakan unit type ya, yang ini ya, unit type ini. Oke. Di bagian body functionnya yang ini juga kita pakai return apa ya, varian yang ini kita pakai kan. Kemudian untuk yang result yang ini
Untuk posisi suksesnya juga kita pakaiin unit type begitu. Jadi sebenarnya run ini, fungsi run ini secara menyeluruh fungsi run ini itu tidak mereturn value apapun ketika hasil sukses. Nanti teman-teman cukup sering kok ketemu sintaks seperti ini di mana returnnya oke begini atau returnnya berupa eh, ini unit type saja begitu dan juga result yang seperti ini teman-teman akan sering kok ketemukan. Oke, jadi ini programnya sudah kita modifikasi. Kita akan coba running deh. Kita running ya. Kita running cargo run. Oke, ini saya running. Nah, programnya kan jalan nih. Programnya jalan. Ini saya gedein ya. Programnya jalan, tapi kita dapat warning di sini. Ini karena kita tidak lakukan proses pengecekan apakah ada kemungkinan terjadi error ketika menggunakan fungsi run di dalam main function tadi. Jadi compiler pengen ada proses error handling gitu sih. Sehingga kita akan modifikasi lagi deh ini. Oke, kita akan coba dengan cara yang mirip dengan ini, dengan associated function ini, tapi sedikit berbeda sih. Baik, berarti di sini kita akan buat itu dia jadi if let, maaf, ini run tadi ya, if let, kemudian error varian, lalu di sini sama dengan, di sini saya kasih aja deh, oke, config, kemudian di sini langsung buka scope-nya, mungkin saya kasih print line-nya di sini. Yang pertama itu apa ya pesannya? Application error seperti ini. Nah, di sini langsung kasih CA dan kemudian tinggal kita proses, kemudian exit satu kodenya. Oke, nah jadinya seperti ini sehingga errornya hilang nih. Kalau oh ya, ini kita tidak pakai closure lagi ya, kita tidak pakai closure lagi, tapi kita pakainya itu if let. Kalau yang di atas ini kan mirip kan sebenarnya, agak-agak mirip gitu loh. Dia kan pakai closure, tapi kalau sini udah nggak pakai closure. Kita pakainya if let untuk mengecek apakah fungsi run yang ini mereturn error value dari varian yang di return begitu, yang di sini. Oke, dan kemudian kita panggil langsung tuh proses exit di sini untuk menghentikan program ketika terjadi error. Lalu kalau nggak ada error, ya nggak ada yang perlu kita lakukan gitu, karena kan fungsi run tidak mereturn nilai apapun untuk dicek, hanya sebatas unit type. Jadi ya dia valid dan compiler nggak bakal ngasih warning gitu. Kalau coba nih untuk terakhir kita coba running, kita clear dulu, begini, nah sudah nggak ada error lagi dan juga program kita itu jadinya seperti ini. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya mulai dengan memindahkan hasil coding kita ini menjadi bagian dari lib.rs file. Jadi logiknya biar nggak numpuk di sini. Ini kan agak repot nih, scroll ke atas, scroll ke bawah begitu. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.